Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Hadis 1925. Sawabul uzlah inda fatadiz zaman wa ihmadidz dzikr wa ihfa'il makan. Berapa? Halaman berapa sih? (1925) halaman 318 atau 316. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul uzlah, pahala menyendiri, menyepi, inda fasadiz zaman, ketika rusaknya zaman, wa ihmadidz dzikri, dan menyembunyikan jati diri, tidak pengen terkenal, wa ihfa'il makan, dan menyembunyikan tempat tinggal. An Amir bin Sa'id qal kana Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu fi ibri, beliau sedang tinggal bersama unta-unta beliau. Jadi maksudnya ketika ini sedang terjadi khilaf besar di kalangan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yang beliau ini termasuk Asyarah al-Mubasyarah bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, yang doanya terkenal sangat makbul, yang orangnya sudah punya pertimbangan-pertimbangan dalam setiap gerakannya. Saking telitinya kehidupannya, begitu beliau mau wafat, putra-putranya sedih, nangis. Beliau sampaikan kepada putra-putranya, "Gak usah sedih, gak usah nangis. Saya ini termasuk orang yang sudah dijamin gak akan diadab oleh Allah." Artinya beliau ini sudah yakin dengan kehidupannya, yakin dengan langkah-langkahnya, yakin dengan keputusan-keputusannya. Bukan orang yang sembarangan seperti kita ini. Kalau kita ini maju juga karena nafsu, mundur pun juga karena nafsu. Kita melangkah karena keinginan kita, kita tidak melangkah juga karena keinginan kita. Ini kalau orang tingkatannya seperti Sayyidina Sa'ad ini, melangkah tidak melangkah, itu pertimbangannya cuma satu saja, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pada waktu itu sibuk di ngurus onta-onta beliau. Di sini jadi pelajaran bagi kita bahwa terkadangan yang terbaik ketika ada khilaf antara dua golongan besar itu mundur, hilang dari peredaran, itulah yang terbaik.
tidak membenarkan A juga tidak menyalahkan B, tidak mendukung A juga tidak menyerang B, mundur dari peredaran, sibuk takwa kepada Allah, bisnis yang halal. Itu bagian dari perkara yang difahami oleh orang-orang soleh terdahulu. Kalau memang kita sudah yakin bahwa salah satu dari pihak itu hak, yakin betul, ya kita harus nolong, seperti yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau memang belum yakin, belum tampak bagi kita, atau kita tahu kalau kita ikut malah menjadikan repot mana-mana, tidak terjadi persatuan, justru malah terjadi perpecahan, maka sikap yang terbaik itu diam. Karena kadang-kadang dengan sebab satu kata-kata bisa terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Sampai dikatakan dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum orang yang membantu seseorang membunuh orang lain walau bisyatri kalimah, walaupun hanya dengan separuh kalimat. Kalau kata-kata kita ini ternyata membuat perpecahan, membuat kekacauan, membuat pertikaian, membuat pertengkaran, maka diam adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keselamatan. Faham insyaallah? Uzlah, menyepi. Faja'ahu ibnuhu Umar falamma ra'ahu Sa'dun qala a'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Tiba-tiba mendatangi kepada Sayyidina Sa'ad anaknya yang namanya Umar. Maka ketika Sayyidina Sa'ad melihatnya, beliau mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari keburukan penunggang ini. Di sini unik. Ini Umar ini belum ngomong apa-apa, belum berbuat apa-apa, belum bertindak apa-apa, Sayyidina Sa'ad sudah paham, sudah memiliki firasat bahwasanya anaknya ini akan datang membawa keburukan. Artinya apa? Ini dikatakan oleh para ulama, orang itu orang baik atau orang buruk sebenarnya tidak bisa disembunyikan. Kebaikan kamu walaupun kamu sembunyikan seperti apapun, maka suatu saat Allah akan tampakkan. Bahkan nggak perlu ditampakkan oleh Allah, orang akan tahu bahwa kamu orang baik. Baliknya keburukan kamu walaupun kamu tutupi seperti apapun, itu tetap akan tampak. Apalagi bagi orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu faham bahwa orang kalau amal agama wajahnya bersinar, orang tidak amal agama wajahnya menjadi gelap, itu tampak bagi orang-orang soleh. Sayyidina Sa'ad itu bukan hanya soleh, pimpinannya orang soleh, maka tampak. Itu seperti kita lihat di ceritanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Nabi Ismail, kemudian ketemu istrinya, ngomong-ngomong sebentar, kemudian pulang. Lalu begitu Nabi Ismail pulang dari pekerjaannya atau tugasnya, beliau tanya pada istrinya, tadi ada orang datang ya? Kok bisa tahu ada orang datang itu bagaimana? Ya Uzairon dulu menjelaskan, ini karena baunya para nabi itu beda dengan yang lain. Jadi rohaniyahnya itu begitu lewat di satu tempat, itu akan menimbulkan rasa yang luar biasa di sekitar situ. Sebaliknya baunya ahli maksiat juga akan tampak walaupun disembunyikan. Walaupun duduk di sok awal pakai sorban, tapi kalau habis nonton TV ya kelihatan. Itu kelihatannya Pak Yai diem saja, ya capek ngomongin jadi diem. Jadi kita ini tidak bisa menyembunyikan keburukan kita. Begitu juga kita tidak perlu menampakkan kebaikan kita. Kalau kita memang orang baik, Allah akan tampakkan asar-asar kebaikan. Bagaimana disebutkan dalam hadis fadilah Al-Quran, wa innahu nuran laka fil ard wa duhran laka fis sama'.
Orang kalau baca Quran, jadi hafid Quran, akan ada cahaya di wajahnya yang tidak ada pada orang-orang yang nggak hafid Quran. Maka kalau ada orang nggak hafid minjam baju kubro, pasti ketahuan. Walaupun orang nggak kenal sama dia, nggak pernah tahu juz dia, itu ketahuan. Oh, ini mesti minjem ini. Dan itu termasuk meminjam perkara yang sangat tidak boleh dipinjam. Minjem baju putih itu masih nggak apa-apa. Kalau minjem baju kubro ini kan betul-betul nggak punya malu dia. Ketahuan lagi, mesti ketahuan. Nah, karena hawanya hafid Quran itu tidak bisa ditutupi. Begitu juga orang yang nggak hafid tidak bisa mencuri cahayanya hafid Quran. Walaupun sudah dauratul hadits, tapi kalau belum hafid ya cocoknya ya hijau-hijau aja lah. Ya, walaupun sudah dauratul hadits atau khusus, tapi walaupun masih kelas 1, kalau sudah hafid ya dia akan lebih bercahaya daripada yang dauratul hadits. Apalagi sudah daurah kubro lagi, masya Allah, itu kalau dilihat tuh cahaya yang ngalahin matahari itu. Ada asar perbuatan kita itu akan tampak di wajah kita. Akan ada kegelapan ketika ada perbuatan keburukan dan kemaksiatan, akan ada cahaya kalau kita berbuat kebaikan. Mungkin wajahnya hitam, tetapi kalau dia ini ahli taat kepada Allah, akan tampak cahaya dari wajah itu. Mungkin wajahnya seperti rembulan, tetapi kalau maksiat seperti rembulan yang sedang gerhana. Ya, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada cahayanya sama sekali. Tapi kalau orang bodoh sudah tahu gerhana malah dilihat. Kalau nggak kelihatan kok dilihat itu kan namanya nggak pinter, itu namanya. Fanazala faqala lahu anzalta fi ibilik, engkau malah tinggal di unta-unta kamu. Wa taraktan nas, dan engkau meninggalkan manusia yatanaza'unal mulka, mereka sibuk berselisih dalam mencari kekuasaan dan kerajaan. Ini ujian juga bagi kita, pelajaran bagi kita. Jadi orang itu tengah-tengah amal pasti akan datang godaan. Sayyidina Sa'ad, orang yang begitu soleh, tengah-tengah beliau uzlah, datang godaan berupa anaknya yang ngajak beliau untuk mencari dunia. Kadang-kadang kita juga gitu, tengah-tengah ngaji tiba-tiba datang godaan, kamu ngaji terus gak ada gelarnya bagaimana? Nanti kamu jadi gak laku di masyarakat, orang-orang gak mendengarkan omongan kamu. Kamu cari gelar sarjana S1, S2, S3, S4, S5, S22 ultra, kalau perlu atau apalah 50, 70 terserah. Jadi setiap kita ngaji itu mesti gitu. Makanya kita lihat orang ngaji itu banyak yang putus di tengah jalan. Tapi kalau orang sekolah nggak ada yang putus tengah jalan. Sekolah itu dari SD sampai SMA itu rata, itu selesai semua. Tapi kalau mondok pas santri baru bisa 500 orang, pas wisuda tinggal 50 orang. Kenapa tinggal begitu? Karena saringan masuk surga ketat, bro. Jadi saringan masuk surga itu ketat. Jadi ya, kalau yang nggak batik bersih itu ya nggak lolos. Jadi kalau anda ini tidak selesai ngaji, maka itu berarti nggak lolos seleksi dari ilahi. Nggak, sampai kiai dulu mengatakan jangan pernah bertanya mau lulus, mau ngaji sampai lulus atau tidak, tapi tanyalah saya diizinkan oleh Allah ngaji sampai lulus atau tidak. Jangan bertanya mau baca Quran hari ini atau tidak, tapi bertanyalah Allah mengizinkan aku baca Quran hari ini atau tidak. Maka orang kok nggak bisa baca Quran, dalam satu hari nggak bisa baca Quran, bukan dia itu nggak bisa baca Quran, tapi Qurannya nggak mau dibaca sama dia. Mulut-mulut rokokan gitu nggak kuat baca Quran.
atau murid-murid suka gosip, gosip sana, gosip sini, bikin berita-berita palsu, suka bohong. Nah, itu juga nggak bisa baca Quran. Jadi kalau kamu ini nggak hafid Quran itu memang mulutnya itu terlalu banyak maksiat. Ya, kembali kepada pembahasan kita. Jadi setiap ada amalan maka nanti akan datang godaan. Ya, orang kadang-kadang makan biasa saja, tidak ada rasa sakit perut. Masuk kelas juga gak ada rasa sakit perut. Begitu ustadznya mulai masuk, langsung pengen ke belakang. Nah, ini namanya perut tidak sunnah. Perut yang tidak mau diajak taat kepada Allah. Ini begitu. Jadi kadang-kadang kita ini matanya suruh ngobrol sampai jam 1 malam kuat. Begitu ngaji, walaupun sore begini bisa ngantuk. Bukan matanya yang ngantuk, memang matanya kebaikan maksiat. Allah nggak izinkan mata itu untuk melihat ilmu. Sore ini kan bukan waktunya orang ngantuk. Kok bisa ngantuk? Memang matanya itu maksiatnya sudah A sampai Z sudah dilihat semua. Makanya godaan-godaan itu selalu datang. Kita harus siaga setiap saat. Fadaraba Sa'dun fi sadrihi wa qala uskut, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha, sungguhnya Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya, hamba mencintai hamba at-taqiyya yang takwa, al-ghaniyya yang selalu merasa cukup, al-khafiyya yang tidak terkenal atau tidak menginginkan terkenal. Ini pelajaran lagi bagi kita. Kalau ada orang-orang soleh punya tindakan-tindakan yang tidak masuk ke akal kita, jangan kita tolak, karena mereka mungkin punya pertimbangan-pertimbangan yang kita tidak tahu. Ya, dalam berbagai hal, banyak masalah ilmu. Nah, ini Imam Syafi'i menganggap bismillah sunnah, kunut sunnah, niat wajib. Walaupun mungkin kamu belum ketemu hadisnya, jangan kamu katakan Imam Syafi'i ini kok nggak ikut sunnah. Imam Syafi'i sama seperti orang Ngawi itu, dia bikin majelis kesalahan Imam Syafi'i. Jadi majelisnya itu begitu namanya. Itu bukan kesalahan Imam Syafi'i, itu kesalahan orang yang ngomong kesalahannya Imam Syafi'i. Artinya apa? Itu kan banyak orang di luar sekarang itu yang keminter kemudian keblinger. Nah, dia ini baru baca hadis dari indeks hadis, ya, dari HP dia dikit, langsung semua tidak ada dalilnya. Ini tidak ada dalilnya. Yang ini adalah yang sahih. Tarawih 8 nih hadis sahih. Iya, hadisnya sahih, otak kamu tidak sahih. Hadisnya sahih tapi yang memahami itu tidak sahih. Nah, ini contohnya dalam keilmuan begitu, kita tunduk saja kepada ahli ilmu yang memang sudah ahlinya. Kemudian ke dalam tarbiyah kehidupan, keputusan-keputusan yang dipraktekkan oleh orang-orang soleh itu kita ikuti saja, karena mereka punya pandangan yang kita tidak sampai ke situ. Orang-orang soleh itu orang-orang yang disebutkan bahwa mereka itu mengatakan, saya tidak pernah berbuat sesuatu kecuali sudah saya punya jawaban. Nanti kalau ditanya oleh Allah di akhirat tuh saya gitu itu jawabannya apa sudah tahu. Orang-orang soleh sekitar kita itu begitu. Nah, makanya kalau ada orang soleh memiliki tindakan-tindakan yang otak kita nggak paham, urusan apa saja, urusan ilmu lah, urusan perjuangan, urusan macam-macam, jangan punya suudzon, nanti jadi akhirnya malu pada akhirnya kalau masih punya rasa malu. Kadang-kadang kalau sudah mentok jadi Abu Jahal, nggak bisa malu lagi. Wal murad bil ghani ghaniyun nafs, al qanu bima razaqahullah, hatinya selalu merasa kaya, yang selalu menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Qad hafiya fi makanin, dia telah bersembunyi di satu tempat, mu'ridan an ahli zamanihi, berpaling dari orang-orang zamannya, mukbilan ala sya'nihi, sibuk dengan urusannya, itu taat kepada Allah. Jadi kalau tips biar kaya itu satu saja,
Ada kaya dunia, kaya di akhirat. Nah, kalau kaya akhirat yang ngamalkan agama satu-satunya cara. Kalau kaya yang pengen sekarang juga bisa kaya, maka tipsnya cuma satu, yaitu nggak pengen. Ridho dengan apa yang diberikan oleh kamu, oleh Allah kepada kamu, dan tidak pengen kepada apapun. Kalau orang itu sudah nggak pengen, namanya kaya. Kalau masih pengen, berarti sudah nggak kaya. Berarti masih miskin, masih pengen terus. Dan orang itu kalau tidak qanaah, akhirnya apa? Apapun yang Allah berikan kepada dia, dia nggak akan pernah puas. Makan nasi sama sambal, ini contohnya saja, bisa dikiaskan. Nasi sama sambal, makan kok sambal terus, panas perut saya. Besok ada sayurnya, makan kok sayur, dikira saya kambing. Nanti ada ayam, bosen ayam terus. Coba kalau kaki 4 gitu, ada kambingnya. Ini kambing terus, darah tinggi saya. Terus akhirnya ayam ada, kambing ada, udang ada, semua ada. Setelah semua ada, ini sebenarnya enak, cuman kurang anget sedikit. Coba kalau agak anget tuh enak, diangetkan, besok lagi disiapkan. Enak sebenarnya, cuman kepanasan. Misalnya gini, kurang asin, dikasih garam, keasinan. Dan seterusnya. Jadi orang itu kalau tidak qanaah, dikasih apapun oleh Allah, dia nggak akan pernah puas. Ketika jalan kaki, lihat orang naik sepeda, wah naik sepeda ini enak ya, agak cepet gitu. Jalan kaki ini kok lama gitu, ke markas tuh jadi kurang cepet. Begitu naik sepeda, lihat orang naik motor, pengen lagi. Sepeda ini sebenarnya sudah duduk, cuman duduk masih berkeringat. Saya pengen yang nggak berkeringat gitu naik motor. Sudah dikasih motor oleh Allah. Motor sebenarnya sudah baik sih, cuman kalau hujan itu masih kehujanan. Jadi kalau musim hujan nggak bisa ke markas. Musim hujan nggak bisa ngajar. Jadi karena ada ustadz itu nggak pernah masuk kelas, alasannya hujan. Berarti pondoknya suruh libur setiap 6 bulan. Ada ustadz di sini, bukan di mana-mana, di Al-Fatah sini ada. Jadi setahun masuk cuma 5 kali saja. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari 50 pekan masuknya 5 kali. Gara-gara musim hujan. Nah, juga begitu ada. Maka nanti kalau sudah ada mobil, kasih manual. Wah ini kalau manual nih kurang lincah, kalau matic. Nah, sudah dikasih matic, kena macet naik helikopter enak. Nah, nanti kalau dapat helikopter, nah terus gak akan ada hentinya. Maka selagi kamu ini masih belum menerima apa yang Allah berikan kepada kamu, maka tidak akan ada puasnya. Namanya manusia itu tidak ada puasnya. Enggak, ayah saya dulu pernah khususi salah satu orang kaya di Bali atau mana gitu. Sampai sana itu orang betul-betul kaya sekali. Mobilnya hampir 200. Sudah tua sekali orangnya. Begitu ayah saya masuk, belum ngomong apa-apa, itu orang tua tadi bilang, Pak Yai doakan saya biar mobilnya agak banyak. Saya ini masih kurang, itu belum bisa kebeli, ini belum bisa kebeli. Sudah 200 masih kurang. Jadi artinya apa? Bukan berarti nanti kalau saya sudah beli mobil akan cukup, tidak. Kalau sudah beli satu akan 2, terus gak akan ada hentinya sebelum tanah dimasukkan ke dalam mulutnya di kuburan. Maka manusia itu memang sifatnya seperti itu. Dan akhirnya dia hidup di dunia tidak pernah tenang. Yang dicintai oleh Allah ada Al-Ghani, orang yang hatinya selalu puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Maka Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, rizki yang Allah berikan kepada setiap hamba itu sudah pas. Allah maha tahu kebutuhan dia seberapa, Allah maha tahu. Kok tidak pas? Itu karena memang seleranya yang ketinggian. Selera kita yang ketinggian. Allah tahu kamu dikasih makan sehari 2 kali sudah cukup, tapi kok nambah lagi ke nasi goreng malam-malam gitu umpamanya. Nah ini berarti memang kamu ini nggak syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah itu pas, semua pas. Makanya biar kita ini tidak jatuh kepada perkara haram, seleranya diturunkan. Syekh Ilyas beliau mengatakan, betul-betul beruntung orang yang Allah jadikan kenikmatannya dalam kesederhanaan. Nggak enak kalau duitnya banyak juga nggak habis, kalau duitnya dikit dia nggak bingung.
Tapi kalau orang itu seleranya adalah mewah-mewahan, duitnya sedikit dia pusing setengah mati, duitnya banyak juga nggak pernah puas karena yang dibeli terus ada. Kemudian yang kedua di sini, khafiya fi makan mu'ridan an ahli zamanihi mukbilan ala sya'nihi. Jadi orang itu kadang-kadang ada waktunya dia harus meninggalkan tempat tinggalnya, sibuk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat lain. Makanya kadang-kadang ada orang bilang, saya ini orang Jawa, maka saya hidup di Jawa dan mati di Jawa. Saya orang Sumatera, lahir di Sumatera, hidup di Sumatera, mati di Sumatera. Nah, ini sikap yang nggak benar. Yang benar bagaimana? Saya ini hamba Allah, saya akan hidup di tempat di mana saya bisa taat kepada Allah. Nah gitu, walaupun kita ini mungkin orang Sulawesi, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Papua, orang Sunda, orang mana-mana, tapi jangan pikir pokoknya saya harus kembali ke tempat asal. Keliru. Pokoknya saya harus berada di tempat yang di situ saya bisa taat kepada Allah. Walaupun rumah cuma 1 kali 2 meter, asal taat kepada Allah itu jauh lebih menyenangkan daripada rumah 100 kali 100 meter tapi saya tidak bisa taat kepada Allah. Insyaallah semuanya. Maka santri jangan ada pikiran pulang. Santri itu pikirannya pulang, itu berarti dia belum punya prinsip yang benar. Santri itu pikirannya saya akan pulang kalau sudah disuruh pulang sama kiai saya. Kalau guru saya belum nyuruh pulang, saya nggak akan pulang. Kalau saya disuruh tinggal di sini, saya akan tinggal di sini. Saya suruh tinggal di pucuk gunung, akan tinggal di pucuk gunung. Pokoknya saya akan tinggal di tempat saya bisa taat kepada Allah. Walaupun harus tinggal sama kambing pun saya siap, asal taat kepada Allah. Bareng kambing lebih baik daripada bareng manusia maksiat kepada Allah. Insyaallah semuanya. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Umar kharaja ila al-masjid. Sayyidina Umar keluar menuju masjid, fawajada Mu'adhan. Kemudian beliau menemukan Sayyidina Mu'adh inda qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki. Di sisi kubur Nabi sedang menangis. Maka ziarah kubur itu bukan bid'ah seperti yang dikatakan Salafi. Maka beliau mengatakan, ma yubki, apa yang menjadikan engkau menangis? Qala Sayyidina Mu'adh mengatakan, satu hadis sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al yasiru minar riya'i syirkun. Sedikit dari riya adalah syirik, ya, karena dia masih pertimbangannya makhluk, bukan pertimbangannya Allah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Orang-orang dulu mereka menangis karena tidak bisa mengamalkan satu hadis dari Nabi. Kita sudah mendengar ratusan hadis dari Nabi, belum bisa mengamalkan, tidak pernah menangis, malah sibuk tertawa. Jadi ini perbedaannya begitu. Kalaupun kita menangis bukan karena urusan agama, menangisnya karena urusan cinta yang terlarang oleh agama. Nah, ya begitu. Makanya jadi akhirnya begini kita ini. Waman ada auliya Allah, siapa yang menyerang atau bermusuhan dengan wali-wali Allah, faqad barazallahu bil muharabah, sungguh dia telah pengen perang tanding dengan Allah. Jelas kalah. Jelas kalah, bukan bandingannya. Makanya seorang itu, kata Kiai Uzairun dulu mengatakan, ada 2 orang yang kalau mati itu nanti bingung, sehingga matinya suul khotimah. Yang pertama orang yang makan riba, yang kedua orang yang menyakiti hatinya orang-orang soleh. Nah, jangan sampai kita sampai terjerumus dalam riba. Riba itu dosa besar. Riba yang terkecil sama dengan zina dengan ibunya 36 kali. Zina 1 kali sih dosanya bagaimana besarnya, kalau 36 kali dengan ibunya lagi, nah itu sama dengan riba yang terkecil. Makanya kita belajar bab muamalah yang jelas, nah, sehingga akad yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak kecampuran dengan riba sama sekali. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita menyakiti hatinya orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Semua orang iman itu ada kesolehan, ada kemungkinan mereka wali-wali Allah.
maka jangan menyakiti hatinya orang iman siapapun itu, apalagi dia santri, apalagi dia hafid Al-Quran, apalagi dia orang alim. Jangan kamu sakiti. Walaupun kelihatannya dia kumal begitu, mungkin kumal pakaiannya di dunia, tapi dia punya sutra di surga. Jadi jangan dilihat penampilannya, lihatlah isi hatinya siapa dia. Inna Allah sungguhnya Allah yuhibbul abrara al-atqiya, mencintai orang-orang baik yang bertakwa, al-ahfiya yang tersembunyi, alladzina idza ghabu lam yuftaqadu, itu orang-orang ketika mereka tidak ada yang mencari. Tidak, mana ini kok nggak ada yang begitu, ada nggak ada sama saja. Wa in hadaru lam yu'raku, kalau mereka datang mereka tidak dikenal. Walaupun seperti itu, qulubuhum masabihul huda, hati-hati mereka adalah pelita-pelita hidayah. Yahrujuna min kulli ghabra'a mudlimah, mereka keluar dari setiap debu-debu yang kelam, maksudnya mereka dari setiap keburukan mereka bisa selamat dengan sempurna. Kalau disebutkan dalam satu hadis, ada hamba Allah, kata Nabi, ada bagian dari umatku yang kalau meminta kepada orang 1 dinar nggak akan dikasih, minta 1 dirham nggak akan dikasih, minta 1 fals uang yang nggak ada harganya nggak akan dikasih. Tapi kalau dia minta surga kepada Allah pasti dikasih. Jadi memang kita ini nggak tahu. Maka yang paling penting itu bukan penilaian manusia kepada kita, yang paling penting itu penilaian Allah kepada kita itu bagaimana. Orang manusia walaupun menilai kita, penilaiannya itu nggak ada manfaatnya sama sekali bagi kita. Dia mau bilang kita pinter, mau bilang kita ini soleh, mau bilang kita ini wali, atau kita sendiri ngaku wali kalau perlu. Karena lagi ngetren zaman sekarang ini, banyak orang tuh pada ngaku jadi wali. Perasaannya tiap hari mimpi ketemu Nabi, perasaannya bisa ketemu Nabi terang-terangan dalam keadaan melek, tapi cuma perasaan saja. Banyak orang tuh ngaku jadi wali, itu dosa besar loh. Kalau nggak wali ngaku jadi wali, dosa besar. Disebutkan dalam salah satu kitab tasawuf yang kelas 6 itu, apa namanya itu, Nasoih Diniyah. Itu disebutkan orang tuh kalau ngaku jadi wali padahal nggak wali, matinya suul khotimah. Dan termasuk dosa besar orang ngaku mimpi apa padahal dia nggak mimpi apa-apa. Ini mungkin orang itu godaannya beda-beda. Ada yang godaannya ngeluyur, ada juga ini ada godaannya itu merasa jadi wali, itu godaan juga. Saya sudah sok awal tiap hari, sorbanan terus, nggak naik kelas. Jadi godaannya beda-beda. Maka kita ini lebih tahu dengan diri kita sendiri. Kita ini siapa, apa yang kita lakukan kita lebih tahu. Maka dari hadis ini kita punya 2 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, jangan meremehkan orang Islam siapapun. Pelajaran yang kedua, kalau dipuji oleh siapapun jangan merasa mulia, jangan merasa jadi istimewa, jangan merasa jadi sempurna, karena itu tidak ada artinya apa-apa kalau kita gak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah
رتبة يا أيها الأمين حسبك رتبة بالعلم أن دانت بك العلماء يا من له الأخلاق مادة والعلا